Halo Sobat Prestasi, masih pada pembahasan soal asli OSN tingkat provinsi, Mapel IPA jenjang SD tahun 2025. Perhatikan soal berikut, perhatikan gambar berikut. Tekanan pada titik A, B, C, dan D bernilai titik-titik X. Jika pada ketinggian H, tekanannya bernilai P, maka tekanan pada titik setengah H akan bernilai titik-titik. Pembahasannya sebagai berikut. Soal ini berkaitan dengan prinsip tekanan hidrostatis dan hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan hidrostatis yang sama karena titik A, B, C, dan D berada pada garis horizontal yang sama dan di dalam zat cair yang sama, maka tekanan di keempat titik tersebut adalah sama besar. Berdasarkan gambar pada soal, variabel H menunjukkan jarak vertikal dari permukaan zat cair menuju garis horizontal titik A, B, C, dan D. Dengan kata lain, titik-titik tersebut berada pada kedalaman H. Kondisi pertama, pada kedalaman H, tekanan hidrostatis di dasar kedalaman H dinyatakan bernilai P, maka P sama dengan Rho kali G kali H. Kemudian pada kondisi kedua, pada kedalaman setengah H, jika kita mengukur tekanan pada kedalaman setengahnya, yaitu setengah H dari permukaan zat cair, maka kita masukkan nilai kedalaman baru tersebut ke dalam rumus. P baru sama dengan Rho kali G kali setengah H. Sehingga menjadi P baru sama dengan setengah kali Rho kali G kali H. Karena kita tahu bahwa Rho kali G kali H sama dengan P, maka P baru sama dengan setengah P. Maka jawaban tepat untuk soal ini, nilai X itu sama besar dan nilai Y adalah setengah P. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar di sebelah kiri adalah ketika mobil diangkat dengan sistem hidrolik. Peristiwa tersebut menunjukkan prinsip hukum titik-titik, sedangkan gambar di sebelah kanan adalah kapal laut sedang berada dalam suatu celah laut. Peristiwa tersebut menunjukkan prinsip hukum titik-titik. Pembahasannya sebagai berikut. Pada gambar P, sebuah mobil diangkat menggunakan sistem hidrolik. Prinsip ini menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ini menunjukkan hukum Pascal. Kemudian untuk gambar Q, kapal laut dapat mengapung karena adanya gaya angkat ke atas oleh fluida yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh bagian kapal yang tercelup. Ini menunjukkan hukum Archimedes. Maka jawaban tepat untuk soal ini, X itu Pascal, Y itu Archimedes. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menggambarkan perubahan suhu karena adanya perubahan energi pada air. Proses yang terjadi pada fase 1 adalah titik-titik, sedangkan pada fase 2 adalah titik-titik. Pembahasannya sebagai berikut. Fase 1 merupakan peleburan, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair tanpa kenaikan suhu. Kemudian fase 2 merupakan penguapan, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas tanpa kenaikan suhu. Maka jawaban tepat untuk soal ini, A itu melebur, B itu menguap. Soal berikutnya, perhatikan tabel berikut. Tabel tersebut menunjukkan data kalor laten dari beberapa logam. Jika massa logam yang terdapat pada tabel tersebut adalah sama besar, maka logam dengan kebutuhan kalor terbesar untuk merubah wujudnya adalah titik-titik, sedangkan logam dengan kebutuhan kalor terkecil untuk merubah wujudnya adalah titik-titik. Pembahasannya sebagai berikut. Karena massa semua logam dianggap sama besar, maka kebutuhan kalor hanya bergantung pada besarnya kalor laten. Semakin besar nilai kalor latennya, semakin besar pula
kalor yang dibutuhkan. Logam dengan kebutuhan kalor terbesar adalah emas, sedangkan logam dengan kebutuhan kalor terkecil adalah tembaga. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini, A itu emas, B itu tembaga. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Dua buah logam, yaitu kuningan dan baja, disatukan menjadi lempeng bimetal. Bimetal tersebut diberikan panas sehingga mengalami peningkatan suhu yang sama besar. Dengan karakteristik kuningan lebih mudah memuai daripada baja. Berdasarkan informasi tersebut, maka peristiwa pendinginan ditunjukkan oleh huruf titik, sedangkan pemanasan ditunjukkan oleh huruf titik. Pembahasannya sebagai berikut. Bimetal terdiri dari dua logam dengan koefisien muai panjang yang berbeda. Dalam soal ini, kuningan lebih mudah memuai karena memiliki koefisien muai lebih besar dibandingkan baja. Saat pemanasan ditujukan, bimetal melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil, sedangkan pendinginan ditujukan bimetal melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih besar. Jika kita perhatikan, gambar A menunjukkan kondisi awal di mana kedua logam memiliki panjang yang sama. Kemudian gambar B menunjukkan melengkung ke arah baja di mana kuningan di sisi luar lebih panjang. Ini terjadi saat pemanasan karena kuningan memuai lebih banyak. Kemudian gambar C menunjukkan melengkung ke arah kuningan karena baja di sisi luar lebih panjang. Ini terjadi saat pendinginan karena kuningan menyusut lebih banyak daripada baja. Berdasarkan analisis tersebut, peristiwa pendinginan ditujukan oleh huruf C, sedangkan peristiwa pemanasan ditujukan oleh huruf B. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini, X itu C, Y itu B. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.